Halo teman-teman semuanya, semoga tetap sehat ya. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video belajar kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan secara mudah dan singkat. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa metabolisme tubuh, mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Sistem urinaria adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi dari sistem perkemihan adalah meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Ketiga, untuk menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen seperti urea dan asam urat. Keempat, membantu hepar untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan. Organ-organ sistem perkemihan yang akan kita bahas pertama adalah ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungannya menghadap ke medial, terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Cekungan ginjal disebut hilus renalis. Ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjang 11,5 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3,5 cm dengan beratnya antara 120 sampai 170 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Ginjal terletak di sekitar vertebra torak 12 sampai lumbal ketiga. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang daripada ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatik dexter di sebelah kanan. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsula renis tipis yang melekat pada parenkin ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi dua bagian, ada bagian korteks dan medula. Pada bagian korteks terletak superfisial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Di bagian medula terletak legi profundus. Banyak terdapat duktuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Nefron pada ginjal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nefron kortikalis dan nefron juxtamedularis, yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nefron kortikalis terletak pada bagian luar korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau penetrasi hanya sampai ke zona luar medula. Sedangkan nefron juxtamedularis yaitu nefron yang glomerulinya terletak di dalam korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik kembali ke korteks. Saraf ginjal terdiri dari kurang lebih 15 ganglion. Ginjal mendapat persyarafan dari flexus renalis. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Kelenjar suprarenal di atas ginjal menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortison. Ginjal mempertahankan hemostatis stabil volume, komposisi elektrolit dan osmolaritas, sehingga komposisi urin dapat bervariasi. Darah yang dialirkan ke setiap ginjal melalui arteri renalis dan keluar dari ginjal melalui vena renalis. Darah yang melewati ginjal sekitar 1,2 sampai 1,7 liter per menit.
Ginjal berfungsi untuk mengatur volume air tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mengekskresikan cairan. Dan pada kondisi kekurangan cairan, membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. Kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Ketiga, ginjal akan berusaha mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Ginjal akan mengekskresikan urin sesuai perubahan pH darah. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5. Fungsi keempat adalah mengsekresi sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terdiri dari ureum, asam urat, dan kreatinin. Dengan bahan-bahan yang diekskresikan ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing. Fungsi kelima, untuk produksi hormonal eritropoietin. Ginjal membantu proses pembentukan sel darah merah. Fungsi keenam, produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Ginjal akan mengsekresikan hormon renin dalam mengatur tekanan darah. Organ yang kedua adalah ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pielum ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lain seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ureter dibagi menjadi dua bagian, ureter pars abdominalis dan ureter pars pelvica. Ureter pars abdominalis berada dari pelvis renal sampai menyilang di fasa iliaka. Sedangkan ureter pars pelvica berada mulai dari persilangan fasa iliaka sampai masuk ke kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah yaitu otot polos, dan lapisan sebelah dalam berupa mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hipogastrika, dan arteri vesikalis inferior. Persarafan di ureter merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Sepertiga bawah dari ureter terisi sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai eferen dan nervus vagus. Organ selanjutnya, kandung kemih atau vesika urinaria atau bladder adalah organ berongga yang menampung urin, terletak di sebelah anterior, tepat di belakang os pubis yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu badan atau korpus berbentuk ruangan yang berdinding otot dan bagian leher atau kolum yang berbentuk corong. Dalam kondisi penuh bentuknya akan seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong berbentuk seperti limas. Apeks atau puncak vesika urinaria terletak di belakang simfisis pubis. Persarafan utama kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Selain nervus pelvicus, terdapat 2 tipe persarafan lain yang penting untuk kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hypogastricus. Organ berikutnya adalah uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar kandung kemih. Ada 2 sphincter uretra, yaitu sphincter externa dan sphincter interna. Sphincter eksterna ada di batas uretra anterior dan posterior yang terdiri atas otot polos yang diatur sistem saraf simpatetik. Sedangkan sphincter interna terdiri dari otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik.
Ada perbedaan panjang antara saluran uretra pria dan wanita. Panjang uretra pria dewasa antara 23 sampai 25 cm yang berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan panjang uretra wanita antara 3 sampai 5 cm. Uretra wanita terletak di belakang simfisis pubis, miring sedikit ke arah atas. Salurannya dangkal dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksterna. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep berkemih. Pertama, kita akan pelajari tentang urin, karakteristik urin, pembentukan urin, dan proses berkemih. Urin atau air seni adalah produk akhir dari sistem perkemihan melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi dan absorpsi oleh tubuli. Urin terkonsentrasi mengandung sedikit air dan produk sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Karakteristik urin. Urin terdiri atas 95% air yang mengandung zat terlarut, yaitu pertama ada zat buangan nitrogen, urea dari protein, asam urat dari katabolisme, asam nukleat, dan kreatinin fosfat dari jaringan otot. Kedua, ada asam kristal atau asam hipurat yang berasal dari produk pencernaan seperti ketika kita memakan sayuran dan buah-buahan. Ketiga, ada keton yang berasal dari metabolisme lemak dengan unsur pendukung dalam jumlah yang kecil. Keempat, ada elektrolit berisi ion natrium, klor, kalium, amonium, sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium. Zat yang kelima adalah hormon. Hormon katabolik secara normal memang ada dalam urin. Yang keenam, zat kimia lain berisi jenis toksik, pigmen, vitamin, atau enzim dalam jumlah yang kecil. Lalu ada konstituen abnormal berisi albumin, glukosa, sel darah merah, dan sejumlah badan keton. Normalnya urin berwarna jernih dan menjadi keruh bila didiamkan, berwarna kuning pucat atau kuning pekat. Urin memiliki aroma khas amoniak dan bervariasi tergantung apa yang dimakan. Tingkat keasamannya bervariasi antara pH 4,8 sampai 7,5 tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi. Bila mengkonsumsi makanan yang tinggi protein akan meningkatkan keasaman urin. Selanjutnya, pembentukan urin. Pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Ada tahap filtrasi atau penyaringan, kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali, ketiga augmentasi atau sekresi atau pengumpulan. Yang pertama, proses filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah dari arteri renalis melalui membran filtrasi. Darah difiltrasi di glomerulus. Glomerulus akan menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat lainnya ke kapsul Bowman. Hasil filtrasi di glomerulus disebut urin primer, kemudian dialirkan ke tubulus ginjal. Kedua, proses reabsorpsi. Setelah proses filtrasi dari glomerulus, terjadi proses penyerapan kembali di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, lengkung Henle, dan tubulus pengumpul. Sebagian besar hasil filtrasi akan diserap kembali di tubulus ginjal untuk dimanfaatkan. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Semua glukosa dalam darah yang akan melewati ginjal umumnya akan diserap kembali. Namun pada pasien dengan diabetes, glukosa darah yang berlebihan akan tetap dalam filtrat atau keluar bersama urin. Proses yang ketiga adalah sekresi. Proses reabsorpsi terjadi pada saat yang sama dan zat sisa dan zat ion hidrogen mengalir ke tubulus. Ginjal akan mempertahankan keseimbangan asam basa tubuh dengan mengatur jumlah urin dan zat elektrolit yang akan dikeluarkan. Urin kemudian dikeluarkan, dialirkan dari tubulus nefron ke ureter dan tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya, urin mengalir ke uretra dan akan dikeluarkan saat berkemih. Selanjutnya kita bahas proses berkemih.
Urin normal yang diproduksi ginjal sekitar 0,5–2 mili per menit yang dikontrol gelombang peristaltik. Secara fisiologis ada 4 syarat yang harus terpenuhi agar proses berkemih berlangsung normal. Pertama, kapasitas kandung kemih yang adekuat. Kedua, pengosongan kandung kemih yang sempurna. Ketiga, berlangsung dalam kontrol yang baik. Keempat, setiap pengisian dan pengosongan kandung kemih tidak berakibat buruk terhadap saluran kemih bagian atas dan ginjal. Pengaturan proses berkemih terjadi melalui persyarafan medula spinalis dan sistem saraf pusat. Pusat persyarafan kandung kemih pada medula spinalis berhubungan dengan pusat miksi yang terletak pada batang otak bagian bawah melalui persarafan aferen dan eferen. Proses berkemih melibatkan koordinasi yang kompleks antara sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Proses berkemih adalah siklus pengisian dan pengosongan kandung kemih. Langkah pertama dalam proses berkemih ketika kandung kemih secara progresif terisi sampai melebihi nilai ambang sekitar 350–500 mili. Otot kandung kemih akan meregang dan mengirim impuls melalui saraf aferen ke medula spinalis. Sinyal ini yang akan diteruskan sampai pusat berkemih dan di susunan saraf pusat. Kemudian diolah di lobus frontalis, parietalis, dan batang otak untuk selanjutnya diteruskan atau dihambat melalui saraf eferen yang turun kembali ke medula spinalis. Ketika uretra mengalirkan urin akan mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemih, sehingga sfinkter eksternal dan uretra akan berelaksasi dan urin dapat keluar. Refleks berkemih adalah refleks medula spinalis yang seluruhnya bersifat autonomik, tetapi dapat dihambat atau dirangsang di otak. Apabila proses berkemih belum dapat dilakukan, maka otak akan mengirimkan sinyal untuk menahan rangsangan miksi. Sedangkan bila proses berkemih telah dapat dilakukan, maka akan timbul perintah untuk pengosongan.